Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di video yang kedua tentang penyembuhan 3. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan video aku di yang pertama tentang penyembuhan 3. Dan sekarang aku mau bacain lanjutan dari chapter yang pertama karena yang kemarin itu belum habis ya. Dan ada sedikit yang aku ubah. Kemarin kan aku ngomongnya itu penyembuhan, tapi sekarang aku rubah dengan kata perempuan. Jadi aku bacanya nanti perempuan ya, biar nggak terlalu sulit juga. Oke, langsung saja kita dengarkan sambungan dari chapter pertama, yaitu tentang marah. Check it out, guys. Marahnya perempuan tentu beda antara satu dengan yang lain. Tapi, kurang lebih ada beberapa karakteristik yang sering kita lihat. Yang pertama, ngomel panjang kali lebar. Yang kedua, ngomel tambah teriak. Yang ketiga, malas debat yang berujung terserah. Yang keempat nih, yaitu diam. Kalau kamu sering melakukan yang mana? Hehe. Jika perempuan masih cerewet dan ngomel atas ketidaksukaannya padamu, maka bersyukurlah. Omelan yang perempuan lakukan merupakan tanda peduli. Dari ocehannya, kamu masih bisa mendengar hal-hal apa saja yang membuatnya marah kepadamu. Ada banyak hal yang bisa laki-laki sadari dari ocehan perempuan. Melalui ocehan inilah mereka bisa mengungkit semua hal yang sudah lama terpendam. Ucapan dari ocehan perempuan dapat dijadikan catatan oleh para laki-laki agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Lagi pula, bukankah memuntahkan unek-unek atau perasaan sakit hati memberikan dampak yang baik? Perempuan akan merasa lebih lega jika berhasil mengungkapkan perasaannya. Tapi, laki-laki jangan ikut adu otot saat perempuan mengoceh loh. Suasana bisa semakin keruh. Tapi, saat emosi semakin tidak terkendali, maka ada baiknya jika kamu memeluk perempuanmu. Asik. Kalau suasana masih belum bisa dikendalikan, sebaiknya laki-laki pergi sejenak dan memberikan waktu kepada perempuan untuk menenangkan diri. Ngomel masih lebih baik daripada dia bilang, terserah. Kata terserah yang diucapkan perempuan saat marah merupakan bukti bahwa ia tidak ingin melanjutkan perselisihan atau perdebatan. Kata terserah menjadi arti dari rasa malas, lelah, dan jenuh mereka. Pengalaman atau keributan yang sering terjadi menjadi penyebabnya. Mereka malas dengan sikapmu yang egois, lelah dengan keangkuhanmu, dan jenuh dengan perdebatan logikamu. Toh, di akhir pertengkaran hanya akan ada sikap kasarmu dan aku hanya bisa menangis, bukan? Kata terserah masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan diamnya seorang perempuan. Ini neraka. Diam adalah simbol pertahanan terakhir. Diam adalah tembok. Diam adalah perisai. Diam adalah benteng yang kami bangun dari sikap egois laki-laki. Kamu mau marah dan teriak? Silahkan. Aku tidak akan peduli. Karena aku akan diam. Kamu mau memaki? Monggo, aku tidak akan peduli, karena aku hanya diam. Kamu bisa apa kalau perempuan sudah memilih untuk diam? Perempuan akan mengunci rapat-rapat bibirnya agar kamu tahu bagaimana rasanya berbicara dengan tembok. Toh, semua yang dibicarakan akan percuma. Senjata paling tajam dan ampuh saat menghadapi kemarahan laki-laki adalah sudah semuanya. Sudah marahnya. Lalu perempuan akan pergi dan tersenyum penuh arti. Hahaha. Ingat, saat menghadapi diamnya perempuan, ada baiknya untuk tidak memaksanya berbicara. Jangan pakai kekerasan karena perempuan bisa melakukan hal-hal yang tidak kamu duga sebelumnya. Sebaiknya, laki-laki bisa paham dengan keadaan tersebut. Beri kami waktu untuk cooling down. Beri kami kesempatan untuk menenangkan diri. Beri kami ruang untuk introspeksi.
Perlu ada bagian yang mana kita tidak perlu saling menghubungi. Setelah situasi mencair, maka bangunlah komunikasi yang lebih baik. Tidak perlu memulai perdebatan. Lupakan permasalahan yang pernah terjadi. Dan hanya ada satu obat yang membuat keadaan membaik, yaitu meminta maaf. Ucapkan penyesalan atas sikapmu. Tidak penting siapa benar dan siapa salah. Tidak usah peduli dengan balasan yang akan diterima. Yang penting, kamu sudah berusaha menunjukkan yang terbaik dengan cara mengalah. Pada dasarnya, perempuan pun tidak tahu apakah kata maaf itu tulus dari hati atau hanya dijadikan senjata untuk mencairkan hati kami. Pada titik tertentu, perempuan dengan tingkat emosi tinggi dapat menunjukkan kekerasan fisik. Dan hal tersebut sudah berada di luar kendali. Kami bisa saja menjadi sangat buas karenanya. Hal ini terjadi karena kami tidak lagi mampu mengendalikan emosi atas permasalahan yang semakin rumit. Khususnya persoalan cinta, selingkuh, atau kehadiran orang ketiga. Masya Allah. Selain meluapkan emosi, ada sebagian perempuan yang justru dapat menyimpan dan memendam emosi yang mereka rasakan. Ia tidak terbiasa untuk menyalurkan amarahnya dengan liar karena harga diri dan rasa malu yang dimiliki. Saat marah, kami akan merasa sesak, sulit untuk digambarkan. Sakitnya tuh di sini. Kalau sudah seperti ini, kami hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Oke. Dan di sini di selangnya itu ada kayak kata-kata juga, yaitu pada saat segala rasa sakit datang, air mata perempuan bisa saja jatuh, menetes hingga mengalir menyelusuri pipi. Rasa sakit itu menusuk hingga ke dasar jiwa. Bahkan dalam kesendirian di ujung malam, air mata itu pun dapat menetes tanpa tahu penyebabnya. Aku pun tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Sedih. Lanjut. Kenalilah cara marah pasanganmu. Cara dia meluap dalam emosi, pelajari dan sama-sama cari penyelesaiannya. Belajar menyelesaikan masalah adalah tanda kedewasaan, tentu dengan cara yang arif dan bijak, tidak dengan cara saling menyakiti. Tentu, setiap pasangan memiliki cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Tidak usah bermimpi untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih jauh jika kalian tidak pernah mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Jangan mengharapkan akhir yang indah jika kalian tidak pernah memiliki jalan keluar atas keributan kecil yang sering terjadi. Belajarlah untuk menahan nada suara meski emosi sedang memuncak. Belajarlah bersikap tenang meski dalam keadaan marah. Belajarlah untuk menghargai pasangan. Belajarlah untuk memperlakukan pasangan dengan hormat. Ini ada kata-kata lagi. Saat sabar, sabar dan sabar sudah memudar. Saat diam, diam dan diam sudah mengeram. Saat salah, disalahkan dan mengalah sudah terlalu lelah. Maka amarah di dada bisa meledak. Ini yang terjadi di puncak emosi. Pertengkaran yang terjadi di antara pasangan merupakan bumbu dalam sebuah hubungan. Tidak pernah bertengkar atau marah bukan berarti hubungan kalian akan baik-baik saja. Pada saat pertengkaran dan amarah inilah kita bisa saling mengenal kepribadian asli dari pasangan. Ketika kita marah, maka karakter yang sebenarnya akan terlihat. Apakah kita termasuk perempuan yang sudah meledak atau perempuan yang cenderung memendam emosi tapi berakhir dengan tangisan. Pertengkaran bisa terjadi karena ada salah satu pihak yang tidak mendengarkan dengan baik. Adanya salah paham pada pasangan, ada yang tidak mengerti, padahal kalau saja kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan menanggapinya dengan penuh perhatian, maka
Pertengkaran dapat dihindari. Disinilah letak seni berkomunikasi dengan pasangan. Dalam beberapa kasus, laki-laki sering membuat perempuan marah dan diakhiri dengan pertengkaran. Biasanya, pertengkaran tersebut dipicu oleh laki-laki yang meremehkan perasaan dan sudut pandang perempuan. Laki-laki sering menganggap enteng terhadap hal-hal yang disampaikan atau dikeluhkan oleh perempuan. Ketika merasa disepelekan, tentu saja perempuan akan marah. Dan lucunya laki-laki selalu menekankan agar kami tidak perlu marah. Dengan santai laki-laki akan berkata, "Ah, itu tidak seberapa. Santai saja, tidak perlu marah." Bagaimana bisa? Marah merupakan sifat dasar manusia dan itu harus disalurkan. Saat perempuan marah, maka dengarkanlah. Tidak usah terburu-buru memberikan nasihat. Tidak usah memotong ungkapan perasaan kami. Dengarkan dan perhatikan saja sudut pandang kami. Setelahnya, silakan ungkapkan sudut pandangmu dan tunjukkan bagian mana yang keliru. Di sisi lain, perempuan pun sering memancing kemarahan laki-laki. Alasannya karena perempuan tidak pernah secara langsung menunjukkan rasa tidak sukanya. Bahasa-bahasa yang perempuan sampaikan kurang frontal dan berputar-putar. Kadang diperhalus dengan kata-kata yang justru membuat laki-laki merasa tidak percaya. Seperti percakapan ini. Perempuan. Perempuan ini siapa? Lalu laki-laki. Bukan siapa-siapa kok. Oh, bukan siapa-siapa. Pantes saja kamu jarang BBM aku sekarang. Nggak ada hubungannya. Maksudnya, kamu belain dia dibanding aku? Enggak, maksud aku gini. Kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Kamu sudah nggak care lagi sekarang. Yang nggak sayang lagi siapa? Kamu kan sudah tidak perhatian lagi seperti dulu. Lihat saja percakapan tersebut. Maksud yang ingin disampaikan oleh perempuan adalah, aku butuh perhatian. Tapi, obrolan justru dimulai dengan pertanyaan curiga yang membuat laki-laki tidak mengerti dengan sikap perempuan. Permasalahan seperti itu bisa menjadi pemicu dari pertengkaran besar. Tentunya jika laki-laki menyepelekan perasaan perempuan dan mengabaikan ucapannya. Ini ada percakapan lagi. Sudahlah, kamu ini ada-ada saja. Nggak ada masalah, jangan diada-adain deh. Perempuan. Oh, maksud kamu aku manja? Maksud kamu aku perempuan gak butuh perhatian? Loh, bukan gue yang bilang ya. Oh, udah jadi lo gue sekarang. Ini masalahnya. Kau memang lebih perhatian dengan pekerjaan, hobi, bahkan teman-teman kamu. Aku gak suka ya cara kamu seperti ini. Aku kerja juga untuk kamu. Hobi juga hanya untuk refreshing, nonton bareng teman-teman juga jarang. Kenapa jadi kamu yang marah? Aku hanya... kamu itu kalau ngomong bisa dijaga nggak? Santai aja, gak usah pakai nada tinggi. Aku gak suka perempuan kasar. Nah, awalnya perempuan mempersalahkan isi BBM, lalu laki-laki bilang tidak usah dipermasalahkan. Perempuan merasa diabaikan dan akhirnya marah, tapi laki-laki pun dibuat marah karena merasa sarannya tidak disetujui. Perempuan makin marah karena merasa diremehkan, dan laki-laki pun semakin marah karena nada suara perempuan yang semakin tinggi. Pada akhirnya, pasangan ini pun bertengkar hebat hanya karena tidak suka dengan cara marahnya pasangan. Mereka pun lupa bahwa hal yang mereka ributkan sebenarnya adalah isi BBM. A marah, B marah. Kenapa A marah? A marah kenapa ia tidak boleh marah? B marah karena A tidak menghargainya. A harus minta maaf karena sudah buat B marah. Saat terjadi pertengkaran seperti ini, akan ada satu pihak yang berada pada posisi bersalah karena salah dalam penyampaian.
sehingga melukai hati pasangan. Untuk meminimalisir permasalahan seperti ini, sebaiknya laki-laki mencoba untuk menghargai dan menyimak maksud dari ucapan perempuan. Kalau perlu, iyain aja. Lihat sudut pandang dan maksud dari ucapan perempuan, tapi perempuan pun harus melatih diri untuk menyampaikan ketidaksukaan dan kekecewaan dengan cara lugas dan bijak. Ingat, laki-laki tidak suka dengan perempuan yang tutur katanya kasar. Terkadang, pertengkaran hadir dari hal-hal yang kecil atau obrolan-obrolan ringan, seperti memilih antara Messi dan Ronaldo, Persija dan Persib, Marquez dan Rossi, bahkan antara Agnes dan Anggun. Padahal, apa pentingnya kalian bertengkar karena hal ini? Apakah yang kalian ributkan akan berdampak pada hubungan kalian? Apakah mereka yang kalian ributkan itu peduli dengan kalian? Enggak kan? Salah satu harus mengalah. Jadi, tidak penting siapa yang lebih hebat, Messi ataupun Ronaldo. Yang penting adalah hubungan kita. Oke. Baik teman-teman, mungkin di chapter 1 ini kita stop dulu ya, karena belum habis, masih ada satu lagi dari rangkaian dari chapter 1. Pokoknya mohon maaf jika banyak salah-salah kata dari aku, yang pabilit juga. Untuk teman-teman yang mau dengerin silakan. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan teman-teman.